Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Kamis tanggal 30 Juli tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, adapun yang menjadi sapaan Tuhan buat kita di pagi hari ini terangkat dari kitab Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-18. Demikian firman-Nya. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sampai situ firman Tuhan. Saudara-saudaraku, saya mengangkat tema dari firman ini, waspada akan tradisi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara waspadalah akan tradisi, saya teringat akan suatu ilustrasi tentang delman. Satu ketika ada seorang yang membawa delman melihat seorang ibu yang membawa kayu bakar. Ketika si tukang delman melihat ibu itu sudah tua rentah tetapi mengangkat kayu bakar, dia merasa kasihan. Akhirnya ia dekati dan ia berkata, "Bu, naiklah ke delman saya. Saya kasihan melihat ibu." Akhirnya si ibu naik, saudara-saudara, kata si delman. Mereka pun berangkat. Namun ketika si tukang delman melihat ke belakang, ia kebingungan, saudara-saudara. Mengapa kebingungan? Karena ia melihat ibu itu tetap menjinjing kayu bakar tersebut. Ia merasa, apa gunanya saya tolong ibu ini kalau tetap ia mengangkat kayu bakar tersebut di atas kepalanya. Akhirnya ia berkata kepada ibu itu, "Bu, turunkan aja kayu bakarnya." Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, apa yang bisa kita lihat pesan moral dari cerita tersebut? Ada banyak orang di dalam kehidupan ini yang sudah masuk dalam kekristenan, tetapi tetap mengikat dirinya dalam hal-hal tradisi. Atau bisa kita katakan, tidak dapat disangkal bahwa masih ada orang Kristen masa kini yang mengaku percaya kepada Kristus Yesus, tetapi masih sering menempatkan secara berdampingan tradisi agama dan budaya dengan iman Kristen. Keadaan ini terus berkepanjangan karena masing-masing dirasakan kepentingannya dan manfaatnya oleh masing-masing penganut. Sehingga demi kebaikan bersama akhirnya berlakulah prinsip kompromi dengan meniadakan standar kebenaran. Dan sebaliknya mengatakan, asalkan semua pihak merasa puas dan senang dan tidak ada yang dinomor duakan. Saudara-saudara, menurut Anda apakah pemikiran ini dapat dibenarkan dalam pemahaman iman kekristenan kita? Dalam hal ini Paulus tidak menentang pemberlakuan tradisi dan budaya, apalagi memerintahkan jemaat Kolose untuk meninggalkan hal tersebut. Yang ditentang oleh Paulus dalam kebenaran firman ini adalah sikap jemaat yang seringkali tidak memilah-milah keberadaan tradisi dan budaya dalam praktik imannya hingga akhirnya terjebak pada sikap sinkretisme. Misalnya saya, saudara-saudara, kebiasaan selektif pada makanan harus terus dipraktekkan meskipun sudah menerima Kristus dalam hidupnya. Begitu juga hari-hari, sebagaimana yang tertulis di dalam Kolose 2 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan
dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Ini saudara-saudara, mereka masih terikat. Jadi Paulus menegaskan bahwa hukum dan aturan Yahudi sudah digenapi di dalam Kristus Yesus. Seharusnya yang perlu jemaat patuhi, yang seharusnya orang Kristen lakukan, ialah ajaran-ajaran Kristus. Apa itu hidup di dalam kasih? Mengutamakan Kristus di atas segala sesuatunya. Jesus is above. Kristus sudah menang atas maut. Iblis sudah dikalahkannya. Di dalam Dia kita mengambil bagian dalam kemenangannya, saudara-saudara. Sebagaimana yang dikatakan dalam sapaan ini. Ingatlah orang Kristen yang menomorsatukan kekuatan tradisi dan budaya dan mengabaikan Kristus bukan sedang maju dalam kerohanian, tetapi mundur menjauhi iman kekristenan yang sebenarnya. Hakikat kerohanian Kristen bukan pantangan makanan, hari dan bulan dan sebagainya. Hakikat iman Kristen ialah memusatkan perhatian dan iman kita hanya kepada Kristus Yesus yang penuh kasih. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau ada pertanyaan bagi kita saat ini, manakah yang harus terpatri di dalam hidup kita? Sikap Kristen tradisi atau sikap Kristen atau tradisi Kristen? Apakah yang akan menjadi jawaban kita? Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, oleh kebenaran dari firman-Mu yang berkumandang pada pagi hari ini melalui media YouTube. Tuhan Yesus, biarlah melalui kebenaran firman ini, setiap pribadi yang mendengarkan dimanapun berada, semakin dipulihkan di dalam kebenaran sebagai anak-anak Tuhan. Bapa di dalam surga, dimanapun setiap pendengar berada, izinkan terberkati oleh kerinduan mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada persoalan mendapatkan jalan keluar. Tentu Tuhan Yesus, ada banyak pendengar yang mempunyai pergumulan yang besar. Doa-doa yang belum terjawab, biarlah melalui kebenaran Tuhan, kebenaran firman saat ini, sapaan, mereka beroleh jawaban setiap doa. Mereka beroleh kuasa yang luar biasa. Kami pastikan Tuhan, Engkau sangat mampu melakukannya. Karena Engkau adalah Allah kami yang luar biasa, yang tidak mustahil bagi Engkau. Dan karena kami pada saat ini berdoa hanya dalam satu nama, itu Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua.